contraction, bahkan menjadi pemborong di Malaysia macam itu. Dan Mas Farhan, budak-budak dulu pun ada paket juga ya dari Malaysia, dikirimin paket lah dari Malaysia buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan tidak pergi ngevlog ya para sahabat dan teman-teman. Ada kolom komentar dan daripada sahabat Mas Farhan yang bertanya, Mas, kenapa kok lebih memilih bekerja ke Malaysia? Kok tidak bekerja ke Taiwan, ke Singapura, ke Hong Kong, ataupun ke Korea macam itu, ataupun ke Jepang macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan akan ngebahas tuntas kenapa alasan Mas Farhan pergi bekerja ke negara Malaysia ataupun memilih bekerja di negara Malaysia. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, waktu Mas Farhan itu masih muda-muda dulu lah, waktu masih tem sekolah, Mas Farhan itu tak ada niatan untuk merantau ke luar negeri. Tapi ada jiran-jiran Mas Farhan itu, Mas Farhan tahulah jiran-jiran Mas Farhan itu dekat kampung Mas Farhan banyak yang sukses bekerja dekat Malaysia, di bidang bangunan, di bidang cleaner, dan juga di bidang restoran. Yang lebih banyak itu di bidang contraction, bahkan menjadi pemborong di Malaysia macam itu. Dan Mas Farhan, budak-budak dulu pun ada paket juga ya dari Malaysia, dikirimin paket lah dari Malaysia buat keluarganya di kampung, seperti dipaketin baju Melayu macam itu, dipaketin Milo gitu. Mas Farhan cuma hanya memandang gitu, karena enak ya, kayaknya dalam angan-angan Mas Farhan itu enak ya kerja di Malaysia ya, bisa ngirimin paket ke family di Indonesia macam itu. Tapi di situ Mas Farhan tidak ada benak-benak untuk merantau ataupun ke Malaysia. Cuma di benak Mas Farhan itu enak ya merantau di Malaysia, di luar negara macam itu saja para sahabat dan teman-teman. Singkat cerita, Mas Farhan sudah tamat sekolah. Tem dulu Mas Farhan tamat sekolah SMA itu, sekolah menengah. Mas Farhan ingat dulu nak pergi itu daftar menjadi TNI, angkatan TNI macam itu. Nak daftar TNI, tapi emak ibu Mas Farhan tak mengizinkan aku, tak mengizinkan saya para sahabat dan teman-teman untuk mendaftar menjadi angkatan army macam itu. Jadi emak bapak risau nanti kalau jadi angkatan army, nanti apabila ada tem gaduh nanti dekat Indonesia itu akan dihantar macam itu. Takutnya Mas Farhan kena tembak macam itu. Jadi Mas Farhan tak panjang lebar lah dalam di situ, tak mau berdebat dengan keluarga Mas Farhan, terutama emak Mas Farhan. Dan Mas Farhan berpikir kalau Mas Farhan sudah tamat sekolah, kalau nak pergi university, macam tak nak lah, Mas Farhan macam tak suka macam itu nak pergi university. Dan di situ keluarga Mas Farhan juga dikatakan di golongan menengah para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan berpikir dua kali, akhirnya Mas Farhan memutuskan cakap sama ibu dan bapak Mas Farhan nak pergi merantau ke Malaysia. Dan di situ kenapa sih kok memilih merantau ke Malaysia macam itu? Jadi di kampung Mas Farhan, jiran-jiran Mas Farhan itu sudah lumrah semua rata-rata bekerja dekat Malaysia, dan adalah segelintir yang bekerja dekat Taiwan macam itu. Tapi kebanyakan yang bekerja dekat Taiwan itu butuh masa yang lama. Tapi boleh sukses juga lah. Tapi masa yang lama sebab orang kata gaji memang dekat Taiwan besar dan juga pengeluaran juga besar macam itu. Jadi banyak ada segelintir juga lah di kampung Mas Farhan itu yang bekerja dekat Taiwan. Boleh dikatakan kurang sukses macam itu. Ada boleh bina rumah, tapi tak semewah, tak semegah TKW dan TKI yang bekerja dekat Malaysia. Itu real para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan itu memilih bekerja dekat Malaysia,
Dan Mas Farhan dulu mengira sebab Malaysia itu kita dekat macam itu. Jadi kita nak bercakap pun hampir 11-12 macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan di situ masuk dalam PT dan disuruh buat paspor dan semuanya ini dan itu semuanya sudah dilengkapi prosedurnya. Akhirnya Mas Farhan datang ke PT dan interview memilih untuk bekerja apa macam itu. Jadi di situ Mas Farhan memang dari budak-budak dulu kalau emak Mas Farhan itu sakit, Mas Farhan itu ada tolonglah masak-masak macam itu. Jadi ada senanglah nak masak-masak dalam hati itu, ada keinginan untuk memasak macam itu. Jadi di situ Mas Farhan memilih untuk job di bidang restoran macam itu. Jadi di situ para sahabat dan teman-teman di bidang restoran itu kayak apa ya? Kayak takut gitu karena masakan kita sendiri di kampung dengan untuk disajikan kepada orang ramai macam itu kan orang-orang yang kaya menurut masanya makan-makan di restoran itu kan kayak kita takut macam itu. Jadi di situ Mas Farhan diterai untuk motong-motong sayur dan juga memasak di sana macam staff lah masakan staff macam itu. Jadi akhirnya Mas Farhan dapat visa dan berangkat ke Malaysia dan di situ katanya ya kerja restoran macam itu di bidang masak di kitchen macam itu. Jadi pas datang ke Malaysia, first time datang ke Kuala Lumpur dan Mas Farhan itu bekerja di bidang restoran lah. Tengok restoran macam itu kok besar gitu ya, nengok restoran gitu kan. Diantar sama agent gitu kan, kok besar restorannya gitu ya. Kan agak takut gitu, kok aku bisa ya, apa saya bisa lah bekerja dekat sini macam itu. Sedangkan aku menyediakan makanan yang di sana macam itu untuk semua orang macam itu dibagi kepada orang untuk customer macam itu. Jadi di sini aku merasa takut para sahabat kayak drop ya, kayak drop gitu apa ya mental kita itu ketika sampai ke Malaysia memang drop macam itu. Tapi kebetulan di situ manajer aku orang Indonesia. Jadi di situ manajer aku sudah bekerja dekat Malaysia, dia cakap sudah 7 tahun. Jadi first time aku sampai sana ditanya orang Indonesia dan dia juga aku orang Indonesia juga macam itu. Jadi jangan takut macam itu. Jadi aku pun ada rasa happy juga kan. Dia kan diangkat sudah jadi manajer macam sama bosnya sudah dipercaya macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi di situ Mas Farhan dinasihatin sama mereka tak payah takut kalau semisal masih tidak menguasai masak memasak nanti boleh diajari sama rekan-rekannya macam itu. Jadi Mas Farhan first time masuk, Mas Farhan takutlah nak menyentuh masak-masak gitu kan, nggak tahu kan takut salah ramai customer juga. Jadi Mas Farhan diarahkan untuk mencuci pinggan para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan sambil cuci-cuci pinggan gitu nengok-nengok masaknya gitu ya. Jadi syukur alhamdulillah berjalan sampai 1 bulan Mas Farhan diarahkan untuk belajar memasak lah. Dikasih tahu ternyata diajarin macam itu cara naruhnya Ajinomoto, garam dan juga sos-sos semua diajarin di situ. Jadi syukur alhamdulillah rekan Mas Farhan juga daripada Indonesia juga dan diajarin dan Mas Farhan senang banget lah boleh memasak dan juga memotong-motong sayur juga boleh laju dalam 1 bulan dan 2 bulan akhirnya bertahap akhirnya jadi pandai para sahabat dan teman-teman. Jadi buat teman-teman itu apapun kekurangan kalian itu asalkan kalian mau belajar pasti bisa. Jangan pernah takut dengan kegagalan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman mungkin kalau memang ada niatan untuk bekerja ke Malaysia khususnya orang Indonesia ya jangan sampai datang secara ilegal itu sahaja. Datanglah secara elok-elok, datanglah secara resmi, datang lewat jalur depan karena sekarang nengok di media sosial ya banyak orang kena tangkap apalagi dari orang kita sendiri dari Indonesia itu kasihan para sahabat dan teman-teman itu sudah salahnya sendiri. Jadi buat teman-teman datanglah secara sah, datanglah secara baik-baik lewat depan, jangan datang secara halal, jangan datang secara haram macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.